Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin kita semuanya dengan sukacita yang indah, kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari saudara, sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan sukacita yang indah dapat mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini di hari Sabtu tanggal 18 November 2023 tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, setuju atau tidak, ada statement yang katakan, dunia itu semakin hari semakin jahat. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi budak uang. Sedikit-sedikit wanipiro, sedikit-sedikit uang. Banyak serigala-serigala yang siap menerkam. Dan kehidupan manusia mulai dipenuhi dengan intrik dan ambisi yang membuat manusia itu terkadang seperti serigala terhadap sesamanya. Dan ini yang disebut dengan homo homini lupus. Manusia bukan lagi menjadi pribadi yang menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitarnya. Hanya untuk kepentingannya, bagaimana agar tujuannya tercapai, dia tidak peduli orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang penting dia happy, yang penting tujuannya tercapai, tidak peduli apakah orang-orang di sekitarnya menderita. Saudara, manusia berbuat licik dan menghalalkan segala cara. Tapi hari ini saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita jangan mau menjadi manusia yang punya sifat atau punya hati seperti serigala. Tapi anak-anak Tuhan itu diharapkan bisa menjadi domba di tengah-tengah serigala. Kita tidak bisa katakan jangan ada orang-orang yang punya sifat seperti serigala di tengah-tengah lingkungan kita. Tapi bagaimana saudara ketika kita berada di dalam situasi itu, kita boleh seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara, sebagai orang Kristen kita diminta untuk berbeda dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang dikatakan Paulus dalam surat Roma. Mari bagaimana karakter kita, cara berpikir kita, cara kita memandang satu persoalan, kita boleh melihat ternyata ada hal-hal yang diinginkan Tuhan dari keputusan-keputusan atau pendapat kita, sehingga itu yang dapat membawa kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu saudara, mari ketika kita mengimani bahwa selama kita ada di dunia ini, kita akan pasti mendapat ujian atau tantangan. Karena itu tetaplah waspada. Berhati-hatilah dalam mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan mengatakan kepada kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagaimana kita mampu memakai pertimbangan kita dengan memakai prinsip benar dan salah. Karena apa saudara? Hidup kita itu diikat dengan aturan-aturan yang boleh membawa kita untuk tetap berada di jalan Tuhan. Mari saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu yang boleh kita lakukan dengan baik dan dengan cara-cara yang benar di dalam kehidupan kita. Dan ingat, tujuan yang baik itu saudara harus diikuti dengan tindakan yang benar menurut
hukum Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi prinsip-prinsip di dalam kehidupan kita. Tetaplah saudara kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Tetaplah kita memiliki motivasi yang tulus untuk melakukan segala sesuatunya. Jangan ada seperti kata peribahasa yang mengatakan ada udang di balik bakwan atau ada udang di balik batu. Buang semua kemunafikan yang ada di dalam hati kita. Mari itu semuanya kita tinggalkan saudara, kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka yakin, imani apapun tujuan, harapan kita, semuanya itu akan boleh berjalan dengan baik. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat ketulusan hati kita dan Dia yang akan memimpin kita, menguatkan kita, memampukan kita saudara, sehingga kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri dalam menantikan kedatangan Tuhan, dan dalam masa-masa penantian itu kita boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memanggil kami, memilih kami, agar kami boleh menerima keselamatan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh menerima panggilan-Mu, di mana Engkau mengutus kami seperti domba di tengah-tengah serigala, agar kami tetap hidup di dalam kehendak-Mu, agar dengan segala ketulusan hati kami boleh menerima panggilan-Mu untuk dapat melayani orang-orang di sekitar kami. Apapun Tuhan pelayanan yang kami lakukan, baik itu sebagai seorang guru, pegawai, dokter, atau apapun itu Tuhan, biarlah semua panggilan itu dapat membawa kebahagiaan, membawa kedamaian bagi tiap-tiap orang di sekitarnya. Tuhan Yesus, kami serahkan semua kehidupan kami Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kami, agar kami boleh tetap mengambil keputusan-keputusan yang terbaik di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat terang kasih Tuhan itu dapat membawa kami untuk dapat melawan segala hal-hal yang jahat, sehingga kami boleh Tuhan membawa kebaikan dimanapun kami berada. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu agar Engkau yang memberkati tiap-tiap umat-Mu, memberikan kesehatan agar seluruh umat Tuhan boleh dapat melakukan segala aktivitasnya, segala kegiatannya ataupun pekerjaannya dengan baik. Tuhan yang berdiri di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh umat Tuhan, agar mereka boleh tetap bertekun, bekerja keras dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala tugas-tugas mereka, dan itu dapat mencukupkan segala kebutuhan hidupnya, dan mereka boleh membawa kebahagiaan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus, kasihani kami, persatukan kami di dalam kasih setia-Mu, dan Engkau yang mengampuni kami dari segala kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.